Halo teman-teman traders, balik lagi di YouTube-nya Traders Family bareng sama Pak Tito. Dan kali ini saya pengen membahas financial freedom versus kaya. Kok gue bingung? Saya pengen tahu pendapat Bapak. Menurut Bapak, financial freedom dan kaya sama apa enggak? Ya beda, jelas. Nah justru itu, karena masih banyak salah paham. Ada yang bilang kaya sudah pasti financial freedom, ada yang bilang financial freedom sudah pasti kaya. Nah, justru di situ letak celahnya. Kalau ngomong financial freedom kan tergantung gaya hidupnya orang, kebutuhan hidupnya orang ya. Financial freedomnya orang beda-beda loh. Sampai situ aja masih bias, Pak. Kalau saya gaya hidupnya sederhana banget, nggak neko-neko, gitu kan. Yang mungkin sebulan 10 juta cukup. Penghasilan saya 20 juta. Ya. Financial freedom kok. Saya nggak punya keinginan buat keliling dunia. Saya nggak punya keinginan untuk ganti mobil setiap 3 tahun. Saya nggak punya keinginan untuk punya ya apapun. Ya. Saya udah fine dengan hidup saya. Berarti orang yang menjalankan itu tadi ya apa pengeluarannya cuma 10 juta tapi income-nya 20 juta gitu ya kan. Bisa dong dia bilang, gue udah kaya. Kalau dia yang bilang bisa. Kalau dia yang bilang bisa. Iya. Ya kan, tapi kalau kita pakai angka ya standarnya orang kaya, berarti penghasilan dia setahun berapa gitu kan. Nah, itu repot beda lagi nih. tuh. Itu repot Gitu. lagi. Menurut Bapak yang paling membedakan tuh kontrasnya apa? Kontrasnya gini, kalau financial freedom itu prinsipnya kan semua kebutuhan saya itu terpenuhi, Ya. gitu kan. Saya juga nggak apa ya maksudnya nggak ngoyo, gitu kan untuk ngapa-ngapain lagi. Nggak musingin duit lah ya. Ya, nggak musingin duit lagi. Ya. Ya. Maka iya dengan sendirinya dia udah financial freedom. Gitu kan, urusan finansialnya udah bebas kok. Udah nggak punya masalah dengan urusan finansial. Benar. Berarti financial freedom. Oke. Tapi belum tentu kaya. Nah, letak kontras dengan kaya apa? Kaya jelas duitnya berlebih-lebih. Berlebih-lebih itu gimana? Berlebih-lebih itu kita Tadi kan lebih 10 juta tuh. lebih 10 juta. Ya, lebih Ya 10 kan? juta. Berlebih-lebih tuh kalau misalkan kita ya gimana ya, kaya ini kan jelas status sosial ya berurusannya ya. Ya, Ya kan orang dikatakan kaya itu pasti ada urusannya sama status sosial. benar. Jelas yang namanya kasat mata kita lihat barang-barang yang dipakai ya jelas itu mencerminkan sekali orang kaya. Ya, Kan gitu ya. benar. Lalu gaya hidupnya gitu kan yang memang berlebih-lebihnya tuh berlebih-lebih banget. Kita ngomong kayanya deh. Kayak Kaya berbanding financial freedom. ya. Financial freedom. Ya, Udah cukup nih duitnya ya kan? cukup. Kaya nih. Masa nggak freedom? Kaya tadi kan Mbak bilang udah berlebih-lebih. Oke. Ya dong, lah segitu aja udah lebih 10 juta. Oke. Tiap bulan. Oke. Ya dong, Oke. gimana? Tergantung. Pasti banyak orang yang kalau udah kaya, ya udah pasti freedom lah dia. Enggak. Banyak orang kaya nggak freedom. Gini, pertama kita bahas dulu. Untuk kita menjadi kaya dulu deh. Untuk kita menjadi kaya sampai akhirnya kita kaya banget sampai akhirnya berlebih-lebih semuanya. Itu banyak sekali pengorbanan, banyak sekali nggak freedomnya. Ya. Contoh paling simpel. Sekarang hidup kita taruhlah hidup saya udah berkecukupan nih, ya kan? Dulu nih. Kan beberapa tahun lalu katakanlah di 2014. Oke. Ya dong, Oke. 11 tahun lalu. Era John Paul. Tiba-tiba terima banyak duit. Dikatakan udah kaya atau belum sih? Kaya. Orang berlebih-lebih banget kok itu. Iya. Bener kan? Benar. Beliin rumah 5 pun masih lebih. Kan gitu. Oke. Udah. Tapi bilang udah freedom atau belum? Belum. Kenapa? Karena saat saya mau jadi kaya, otomatis saya dituntut untuk belajar loh. Ada skill yang harus saya kuasain. Di mana letak freedom ya kalau saya masih harus mempelajari skill-skill baru? Ya. Betul? Betul kalau itu. Setuju. Untuk kita menjadi kaya, harus networking. Nah, ini nih. Ini kayaknya Bapak harus perjelas cukup detail di part sini. Oke,
Gimana untuk kita menjadi lebih kaya? Butuh yang namanya networking. Ya orang tahu, ya iya sih networking, terus urusannya apa? Inilah komposisi awal. Komposisi awal, kita kalau udah punya uang, terus kita pengen jadi lebih kaya lagi, lebih kaya lagi, lebih kaya lagi. Komposisi awal udah pasti harus belajar skill. Ya. Skill terpenting yang wajib dikuasain, wajib dipelajarin, communication skill. Oke. Itu dulu. Sebenarnya, karena skill yang kita, taruhlah kita trading, kita udah punya skillnya. Ya. Ya kan, kalau misalkan orang punya skill masak, dia udah punya skillnya. Ya. Ya. Tapi apa yang bisa bikin orang itu akan jadi tambah kaya? Apa yang bisa bikin skillnya itu menjadikan dia kaya? Ya. Makanya dia harus mempelajari namanya communication skill. Benar. Gitu. Percuma kita bisa suatu bidang, tapi ujungnya kita nggak bisa Ya mengkomunikasikan apa yang kita kuasain itu. Betul. Gitu. Ya. Kan? Jadi communication skill sebenarnya paling penting di pertama nih. Kedua, skill networking. Ya. Karena nggak ada orang kaya sendirian. Pasti saat dia bernetworking, dia ketemu partner lagi, ini akan membesarkan bisnisnya. Oke? Ini kita ngomong dua skill nih. Ini dua skill wajib di awal. Skill komunikasi, skill networking. Paralel dengan attitude. Ini paralel. Kalau ini udah wajib banget. Ya kan, nggak ada orang mau jadi partner kita atau orang bernetworking tapi kitanya attitude-nya asshole gitu. Setuju. Betul dong. Jadi kalau attitude ini bukan skill, ini akan kita bawa secara terus-menerus. Itu kewajiban. Dan banyak orang juga ini berubah loh. Megang duit, ngerasa udah makin tinggi, attitude-nya tiba-tiba berubah. Itu banyak. Dan banyak juga orang jatuh gara-gara itu akhirnya. Banyak, realita publiknya banyak. Gitu kan. Jadi attitude udah wajib dibawa sampai kapanpun. Tapi kalau ngomong skill, communication skill, networking skill. Di fase awal. Sampai situ saya boleh salah dulu? Boleh. Saya ketemu angle baru. Kalau dibilang, Pak saya udah jadi analis di TFF, level mentok Pak. Income Bapak tahu sendiri. Buat apa sih networking? Jadi analis sudah mentok, suatu saat akan jenuh kok. Antara suatu saat ada jenuh, tadi kan di video yang sebelumnya kita bilang, naikin terus gaya hidupnya, naikin lagi standar hidupnya. Standar hidup dinaikin terus. Kebutuhan meningkat terus loh. Kebutuhan meningkat terus, tapi dengan kita sudah menikmati standar hidup yang baru, kita pengen lebih kan? Gitu kan? Saat kita pengen lebih kan pilihannya dua. Cari skill baru atau skill yang udah ada ini kita perbesar. Benar? Iya. Skill yang udah diperbesar artinya sekarang saya udah nggak mau jadi analis. Saya mau jadi kepala analis. Ya kan, saya buka satu PT, saya buka satu perusahaan. Ya kan, saya ternak analis. kasar ngomong. Bisa. Saya mulai ajarin orang-orang untuk jadi tim analis saya. Bisa. Ya kan? Satu orang kayak saya menghasilkan 100 juta, saya punya 5 kayak apa ya? Memungkinkan dong. Memungkinkan. Gitu kan? Tiba-tiba berpikir bisnis kan? Saat dia sudah mulai berpikir ke arah situ, butuh communication skill nggak? Sudah pasti. Sudah pasti dia. Benar kan? Sudah pasti. Butuh networking skill nggak? Sudah pasti. Jadi jangan bilang dunia kita juga cuma trading, nggak butuh itu semua. Itu yang saya takutin tadi, makanya saya nanya. Ya tergantung keinginan lah. Kalau saat mau makin besar, untuk jadi makin kaya nggak jauh-jauh bisnis pasti. Ya. Saat kita mau berbisnis, ini dulu dua nih. Ya kan? Ya. Emang cukup di sini nih nggak freedomnya? Bisa kita berbisnis, kita lagi networking nih, ini setelannya pakai jas semua. Nah ini gini. Saya datang kaos oblong, celana pendek, bisa emang? Kan saya trader. Selama ini saya berhadapan dengan laptop. Bisa networking. Ada kemungkinan itu terjadi sih. Nggak bisa. Bukan maksud saya, mungkin ada yang akan mencoba gitu, karena ngerasanya, lah ya bebas gua mau begini gitu. Tapi silakan coba sih. Silakan coba. Iya. Akhirnya nggak diterima dong sama networknya. Karena networknya kita hidup di dunia lah ya, kita sama-sama tahu orang memandang dengan mata dulu loh. Kita sama-sama tahu itu.
Benar. Ya kan, bahwa penampilan kita pun penting akhirnya. Iya. Saat kita berpakaian yang bukan maunya kita, bukan style kita, Ya. di mana freedomnya? Setuju saya kalau itu. Benar nggak? Benar, lagi. Saat saya deh Ya. suruh pakai jas tuh saya nggak betah. Iya, tahu saya kok. Tapi ngalamin nggak saya harus pakai jas? Ngalamin. Iya. Pakai pantofel celana bahan. Iya, benar. Nggak betah, risih, gelisah. Iya, Di mana letak freedomnya? benar. Kan gitu. Dan itu tuh selalu sepaket ya Pak, nggak bisa dipisah-pisah Nggak tuh. bisa. Saya cuma mau communication-nya doang, saya mau networking-nya doang. Nggak bisa, itu Saya sepaket. attitude-nya doang, nggak bisa tuh. Nggak bisa. Nanti Bernetworking nggak bisa ngomong, gimana gagap? nggak mungkin kan? Udah, bisnisnya makin jalan, makin gede. Butuh tambahan lagi skill. Ya, Managing people. ya, Tambahan lagi, wah bisnisnya makin gede. Akan belajar nih skill tentang finansial. Di sini bicara accounting ya. ya, ya. Ya kan, makin Benar. besar lagi. Pasti akan belajar tentang hukum. Pasti, pasti itu udah sepaket berurut itu. Belajar terus nih isinya nih. Iya, Di bagian belajarnya aja nggak ada kata freedom. Iya sih, Kan mau jadi kaya. bener. Bener kan? Heeh. Itu tuntutan orang untuk jadi kaya loh. Bener, setuju saya sama itu. Nggak pernah saya ketemu orang kaya nggak ngerti pembukuan soalnya. Semua ngerti pembukuan. Kalau nggak gimana mau kaya tuh? Nah, Hilang aja tuh duitnya semua itu. selalu ada skill baru. Intinya ya sampai mana kita. Kita semakin pengen tinggi lagi, makin tinggi lagi. Ya skillnya pun dituntut makin tinggi. Iya, Nggak bisa skill yang itu doang sama terus, nggak bisa. bener sih. Harusnya sih di part itu harusnya teman-teman ngerti lah ya kalau itu. Iya makanya. Iya. Cuman kalau misalnya, jadi sebenarnya yang kudu dikejar yang mana nih? Yang kudu dikejar yang mana? Kayak dulu financial freedom nih Pak. Kemarin Bapak bilang financial freedom. Ini gara-gara Bapak bahas kaya jadi beda nih. Kalau Tapi kalau ngomong kaya nggak dapat freedom, gimana dong Pak? Nah itu, kalau menurut saya pribadi tetap kejar kaya dulu. Kenapa? Kita ngejar kaya pasti financial freedom, pasti kalau itu. Toh kita belajar hal-hal baru, belajar skill baru, belajar networking, itu kepakainya seumur hidup loh. Oh iyalah, pasti. Gak rugi sedikit pun kok. Iya benar, nggak ada ruginya. Iya emangnya kita menjaga attitude itu merugikan kita ya? Oh tentu tidak. Dan emangnya kalau kita belajar berkomunikasi sama orang dengan baik itu merugikan kita? Enggak juga. Enggak. Kepakainya seumur hidup, memudahkan hidup kita kemanapun juga. Gitu kan? Dan otomatis financial freedom. Tapi kalau kita langsung belum apa, saya ngejar financial freedom saya bakal dipatok lagi. Ya. Financial freedom saya pokoknya kalau saya udah penghasilan 50 juta, cukup hidup saya. Ya sudah sih. Tapi jangan ngiri sama kehidupannya orang lain. Iya. Kita kan jangan punya keinginan lagi nanti mau ngapain atau tiba-tiba butuh dana darurat. Aduh, dari dulu saya nggak padahal saya masih punya tenaga banyak, saya masih punya waktu banyak, kenapa saya sia-siain? Iya, udah menghabiskan banyak waktu di kata financial freedom. Betul. Ya, Ngejar kaya otomatis financial freedom soalnya. Iya. Kecuali mungkin dia ngomong saya mau financial freedom tapi triliunan gitu. Oh itu makin nggak freedom lagi tuh. Nggak ada freedom-freedomnya tuh. Ada freedomnya. Nggak ada, banyak nggak freedomnya. Banyak banget nggak freedomnya. Di part ini Bapak excited ngomongnya kayak relate. Oh relate sekali. Kemana-mana mesti menjaga penampilan. Iya. Kemana-mana, aduh. Kendaraan yang dipakai pun dinilai kan gitu kan. Iya benar. Semua dinilai, nggak apapun gitu. Ya karena kita network tadi. Iya benar. Network itu berat loh tuntutannya. Benar. Gitu. Jadi ya banyak yang nonton pasti teman-teman analis juga. Jadi Bapak akan bilang kejar kaya dulu. Kejar kaya dulu. Oke. Maksudnya jalannya udah ada. Iya, kenapa nggak dikejar? Ya, iya Kalau kita ngomong bahwa gini loh, banyak orang yang ngajarin memotivasi orang lain untuk jadi kaya. Jalannya nggak dibukain. Benar. Buat apa? Benar. Kita jalannya kita bukain dulu nih. Ya. Orang dapat hasil dulu nih, baru Ya. kita ngomong nih ya kalau jadi kaya begini. Ya. Cara gede ini gimana?
kita fasilitasin. Kita fasilitasin. Ya, Itu ya. fair Ya, ya. jadinya. Tapi ngomong nanti ini asik nih ngebahas. Kayaknya next saya mau bahas kaya versus freedom. Udah nggak ada finansialnya lagi loh ya. Ini kaya versus freedom. Kayak versus itu lain lagi tuh. Lain lagi. So it's now or never and change your life. Ya, bye.